Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem terdistribusi dengan judul keamanan pada sistem terdistribusi yang diberikan untuk kelompok 3. Kami dengan anggota Adrianus Depari dan Ricky Conven. Awalnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kebutuhan keamanan. Nah, di sini kita dapat melihat perkembangan dalam bidang keamanan dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang. Ancaman. Saya akan menjelaskan ancaman-ancaman yang terdapat pada keamanan. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan. Leakage, pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Tampering, pengubahan informasi secara ilegal. Vandalism, gangguan operasi sistem tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan. Serangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Serangan aktif, memodifikasi komunikasi atau sebagai data seperti pemalsuan, pengubahan email, TCP/IP, spoofing. Metode penyerangan. Address dropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Message tampering, mencegat, menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Dan denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Kebijakan dan mekanisme. Dasar mekanisme keamanan yang dibangun adalah enkripsi. Digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan pelindungan integrasi. Digital signature. Digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas dan non-repudiation. Algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Teknik-teknik keamanan. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dienkripsi tanpa kunci yang sesuai. Tipe-tipe algoritma enkripsi. Nah, di sini terdiri 2. Share secret key, yaitu pengiriman dan penerimaan harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Public atau private key pair, pengiriman menggunakan public key untuk mengenkrip pesan. Pengiriman menggunakan private key yang cocok untuk mendekripsikan pesan. Manajemen kunci, kelas kunci. Short term session key disebut juga dengan ephemeral key, secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak. Digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Long term keys dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan dari long term keys, authentication, termasuk kontrol akses dan integrasi dan non-referensia. Confidently, membuat session key melindungi data yang tersimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Conven. Selanjutnya ini ada key agreement. Key agreement itu masuknya kunci yang sesuai. Di sini ada data, dikunci, di-encrypt, masuk ke data yang telah di-encrypt, lalu insecure channel, dan dia decryptnya menggunakan kunci yang sesuai. Nah, itu maksudnya memungkinkan dua pemakai menyetujui share key, menyediakan bagian dari saluran yang aman untuk mempertukarkan sebuah kunci konvensional terencrypt. Di sini ada fungsi hash. Kalau fungsi hash itu membuat sebuah fingerprint unik untuk sebuah pesan. Di sini ada data, ini hashnya, di sini message hashnya. Digunakan message hash untuk agar tiap orang dapat mengubah data dan menghitung hash baru. Hash harus dilindungi. Pada masalah distribusi kunci, nah ini masalah pertama. Misalkan si Alice memelihara private key dan mengirim public key ke Bob. Ini Alice dan ini Bob. Malet mencegat kunci tersebut dan mengganti dengan miliknya. Di sini Alice dijegat oleh Malet. Nah, Malet mengganti kunci dengannya
masuk ke Bob. Mallet dapat mendekrip dan menghasilkan tanda tangan palsu atau mengubah datanya dari Alice. Solusinya adalah sebuah Certification Authority atau CA dapat memecahkan masalah tersebut. Di sini ada Alice, jadi dia masuk ke Certification Authority-nya. Dari Certification Authority-nya baru disampaikan pesannya Alice ke Bob. Di sini CA mendatangani kunci Alice untuk meyakinkan Bob Mallet tidak dapat mengganti dengan kuncinya selama CA tidak bersedia menandatanganinya. Di sini ada algoritma kriptografi, sepertinya ada dua algoritmanya. Yang pertama symmetric atau secret key. Kunci yang sama digunakan di kedua algoritma menggunakan secret key ketika algoritma dipublikasikan. One way function. Asymmetric atau public key itu menggunakan public atau private key. Pola public key dimunculkan pertama oleh D.V. Hellman tahun 1976. Dasar public key trapdoor function adalah one way function yang dapat dibalikan dengan hanya adanya secret key. Di sini ada pengertian chipper block chaining. Pesan dibagi ke dalam blok dan blok terakhir di padding ke ukuran standar digunakan di setiap blok dienkrip secara independen. Blok pertama tersedia untuk transmisi setelah enkripsi selesai. Chipper block chaining mengirimkan blok terenkrip store blok terenkrip sebelumnya, mendekodikan ulang menggunakan store dengan blok terenkrip sebelumnya. Jika ada kegagalan maka dihentikan prosesnya. Di sini ada contohnya, dicontohkan sebagai berikut. Di sini ada block chaining sederhana. Contohnya misalnya kata-kata yang mau dikirim adalah sistem informasi dibentuk dalam chipper block chaining dengan ketentuan 4 blok. Dibagi S, I, S, T, E, M, I, spasi, I, N, F, OR, masih dienkrip ke dalam blok menjadi SN, M, I, N, F, A, S, titik, O, S, theory. Yang tidak terbaca dilakukan oleh decrypt melalui fungsi sebaliknya dari atas ke bawah. Lalu yang kedua ini ada stream chipper. Stream chipper yaitu menggunakan fasilitas incremental encryption ke string generator, menghasilkan stream bit yang digunakan untuk memodifikasi si data. Store diterapkan sebelum dikirimkan. Store diterapkan untuk mendekodikan ulang. Cache stream harus aman. Chipper block chaining mungkin digunakan untuk keamanan yang lebih baik. Di sini ada contohnya. Saya akan contohkan lebih ringkasnya di sini. Stream chipper. Misalkan diambil contoh untuk pesan yang dikirim yaitu sistem dienkrip sebelumnya dalam bentuk stream chipper berlaku dengan ketentuan seperti berikut: n+1, n+2, n+3 titik-titik sampai n+m. Jadi kesimpulannya S ditambah 1 ke kanan, I ditambah 2 ke kanan, T ditambah 3 ke kanan, E dan seterusnya. Dilakukan alfabet urut untuk menentukan urutannya A, B, C sampai Z. Yaitu hasilnya sebagai berikut: S ditambah 1 ke kanan jadinya T, I ditambah 2 jadinya K, S ditambah 3 jadinya V, T jadi X, E jadi J, M jadi S. Jadi terbentuk pesan terenkrip menjadi TKV CZS yang tidak terbaca. Jika ingin mendekrip cukup melakukan fungsi kebalikan dari enkripsi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf.